Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Semanifda, bersama saya Wina Dwi Mareta dalam acara Pesantren Ramadan di Semanifda TV. Tidak terasa ya, bulan Ramadan 1442 Hijriah ini sudah tiba. Alangkah baiknya kita menambah wawasan dengan mengikuti acara Pesantren Ramadan ini. Kali ini kita akan mendapatkan materi yang spesial dari orang yang juga spesial, Pak Fatoni, Guru Agama Islam SMA Negeri 4 Sidoarjo. Sudah penasaran apa materi yang akan disampaikan? Mari kita simak. Silakan Pak Fatoni. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kita panjatkan terlebih dahulu rasa syukur kita kepada Allah yang masih memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di hari ini kita masih bisa melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka pesantren Ramadan di tahun 1442 Hijriah di SMA Negeri 4 Sidoarjo. Sholawat dan salam semoga tetap dicurahkan Allah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyambung dari materi sebelumnya, kali ini saya tetap menjelaskan dan menambah tentang ibadah. Di awal, di materi sebelumnya, kita sudah memahami bahwa hakikat Allah menciptakan jin dan manusia adalah diciptakan dengan tujuan untuk supaya jin dan manusia itu mau beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang sudah disebutkan Allah dalam surat Al-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita kembangkan lagi, kita tambah lagi tentang macam-macam ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita. Kalau kita simak dalam pelajaran ilmu agama, ibadah itu dibagi dua. Yang pertama adalah ibadah mardho, ibadah yang sudah ada aturan mainnya, yang sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran dan juga sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Hadis. Sehingga dalam melaksanakan ibadah mardho ini kita tidak boleh menambah, apalagi mengurangi. Karena apa? Itu sudah paten sifatnya, sudah ada pakemnya. Ada ibadah yang bernama ghairu mahdhoh. Allah memerintahkan, tetapi Rasulullah tidak memberikan SOP-nya, tidak memberikan juklaknya. Maka untuk yang ghairu mahdhoh ini mematuhi perintah Allah, tapi caranya kita diberi kebebasan. Ini kita kupas. Contoh, kita kembali kepada ibadah mahdhoh adalah sholat. Sholat mahdhoh, ya. Pada puasa Ramadan yang kita lakukan, mahdhoh, ya. Zakat, itu mahdhoh, ya. Nanti beda dengan sedekah. Kalau udah bicara zakat, ya itu yang harus kita lakukan. Kalau sedekah, maka nanti tidak ada aturan mainnya. Lakukan sesukanya. Kemudian yang ghairu mahdhoh, kalau kita lihat tadi seperti sedekah, berdoa. Berdoa itu ada Allah memerintahkan.
Tetapi bentuk cara berdoanya dan sebagainya tidak diatur. Nggih, bebas kita melakukan. Tentunya kalau ingin doa itu dikabulkan, maka tentunya kita harus juga mengikuti etikanya, adab sopan santunnya berdoa dengan memuji Allah dulu, dengan membaca sholawat, dan berdoalah dengan bahasa kalian. Tetapi itu kan belum teruji diterima atau tidaknya. Kalau Pak Fatoni dalam berdoa lebih memilih mengikuti doa-doa yang sudah terbukti dan teruji. Seperti doanya Nabi Musa yang ingin dapat ilmu. Maka kalau ingin pinter, contohlah doanya Nabi Musa. Napa? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sudah ada contoh yang terbukti itu. Musa itu pinter, bahkan saking pinternya pernah sampai dia kebablasan ngomong. Ya, sampai diuji Allah suruh mencari Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Adam yang karena berdosa sudah teruji, napa? Diampuni. Nggih. Kalau kalian ingin diampuni dalam meminta ampunan kepada Allah, bacalah doanya Nabi Adam, sudah terbukti. Napa nika doane? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ada contohnya. Pakai itu daripada kamu buat kalimat sendiri. Nggih. Belum tentu, kenapa? Karena lafaz kalimat kita belum teruji. Begitu. Nggih. Walaupun termasuk ibadah ghairu maghdho. Jadi saya ulang, macam-macam ibadah itu ada ibadah maghdho dan ibadah ghairu maghdho. Maghdho itu sudah ada contohnya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau ghairu maghdho, perintahnya ada, tapi cara pelaksanaannya kita diberi kesempatan untuk mengembangkannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan awal ini. Saya kembalikan kepada Mbaknya, monggo. Baik, terima kasih Pak Fatoni. Iya. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fatoni tadi sangat menarik ya, sahabat. Jadi jangan sampai kelewatan materi selanjutnya setelah jeda berikut ini. Halo sahabat Semanifda, kembali lagi bersama saya di acara Pesantren Ramadan di Semanifda TV. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Pak Fatoni. Kepada Pak Fatoni, kami persilakan. Oke, Mbak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyambung mawon. Tadi sudah saya singgung bahwa puasa termasuk ibadah maghdho, di mana perintahnya dari Allah di Quran sudah ada, maka kita wajib melaksanakannya. Mafhum, kalian sudah hafal, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takun. Itu dasar yang menjadikan puasa termasuk ibadah maghdho. Perintahnya dari Allah jelas ada. Surat Al-Baqarah ayat 183. Kalau kita terjemahkan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Ya, bulan Ramadan itu maksudnya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa? Sebagaimana telah diperintahkan untuk berpuasa pada kaum sebelum kita, sebelum kaumnya Muhammad. Berarti kan nyambung dengan materi yang terdahulu nggih. Kaum-kaum sebelum Al-Qur'an ini, sebelum kaumnya Nabi Muhammad juga ada perintah puasa. Tapi sama puasa orang dahulu, puasanya sekarang orang Islam adalah bertujuan untuk la'allakum takun, agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa menjadi orang bertakwa? Karena orang bertakwalah yang paling dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah sendiri, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia
di hadapan Allah nggih, pada kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Berarti kalau pingin kita menjadi orang mulia, maka kita harus melaksanakan salah satu ibadah magdo, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Ayo, yang masih puasanya berat-berat, separuh-separuh atau males-malesan, ini kita mau diangkat Allah jadi orang yang paling mulia di hadapan Allah. Karena Allah tidak akan melihat gantengnya kita, Allah tidak melihat postur kita, Allah tidak melihat kecantikan kita, kekayaan kita, tapi Allah pasti akan memperhatikan, melihat kita dan memuliakan kita karena takwa kita. Sedangkan apa itu Ramadan, puasa Ramadan? Aturan mainnya sudah jelas dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Bahkan diberi motivasi. Baginda Rasul menyampaikan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Iki lho rek, termasuk ini barang langka puasa ini. Apa? Man shoma Ramadan, barang siapa orang-orang beriman yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena dia mempunyai iman seperti panggilan Allah pada orang yang beriman. Iman semua nggih insyaallah nggih. Nggih. Waktu saban, dan dia mempunyai harapan. Apa harapannya? Diterima Allah ibadahnya dan nanti akan diberi balasan surga. Surga enak loh rek. Apa yang enak di dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga. Jannah itu apa yang kita pikirkan di dunia masih lebih lipatan kali. Sekarang kita rasakan di dunia paling enak apa? Duren. Duren ini enak mek siji. Sak keranjang wis gak kuat, sudah gak enak. Apalagi suruh makan duren sak kontainer. Buyar lambung kita. Maka enaknya terbatas. Tapi di surga nanti duren banyak-banyak, semakin dimakan semakin kurang. Semakin makan lagi semakin gak ada kenyang, gak ada penyakit, gak ada diabetes, gak ada kolesterol. Kenapa? Yang dimakan itu intisari makanan. Sekarang yang di duren yang kita makan itu paling yang menjadi intisarinya sekian persen saja. Sisanya akan kita buang menjadi sampah. Ayo kita berpuasa di bulan Ramadan ini, melaksanakan perintah Allah dan memenuhi anjuran Rasulullah, berharap kita menjadi orang bertakwa, berharap kita mendapatkan pahala surga dari Allah. Itu tentang puasa Ramadan. Syarat rukunnya, syarat rukun diantaranya puasa. Definisi belum nggih? Definisinya dulu lah. Apa itu puasa? Apa? Menahan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai dengan matahari tenggelam. Menahan makan dan minum, makan itu sesuatu yang masuk mulut lewat tenggorokan dan berakhir pada perut. Itu namanya makan. Asap pak, asap merokok batal puasa, itu kan masuk mulut, walaupun tidak masuk lambung, lewat tenggorokan, batal puasanya. Iya, walaupun tidak ada makanan yang masuk di dalamnya. Itu yang saya singgung, yang kita bahas tentang puasa. Nanti bisa kita kembangkan kalau ada yang belum jelas, nanti monggo sampean yang tanya. Itu nggih. Terima kasih. Ayo Mbak, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Fatoni. Materi yang sudah disampaikan oleh Pak Fatoni tadi sangat menarik. Jangan lewatkan materi selanjutnya setelah yang satu ini. Halo sahabat Semanifda, kembali lagi bersama saya dalam acara Pesantren Ramadan di Semanifda TV. Kali ini kita akan menyimak lanjutan materi dari Pak Fatoni dan juga akan ada sesi tanya jawab oleh teman-teman. Baik, mari kita simak. Silakan Pak Fatoni. Oke, terima kasih Mbak. Tadi sebelum kita saya jelaskan tentang definisi puasa, menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari matahari terbit sampai dengan matahari tenggelam.
Kemudian saya sampaikan juga tentang rukun puasa. Yang pertama, dia harus Islam. Selain Islam nggak ada kewajiban. Kalau kamu pingin tidak puasa, nggak usah lebih Islam. Enak kan? Yang kedua, sampai harus balik dulu. Balik itu apa? Sudah dewasa, laki-laki awali dengan sudah pernah mimpi, perempuan diawali dengan sudah mengalami kedatangan tamu. Sudah kalian temukan itu bagi laki-laki dan perempuan, wajib nak, wajib. Dan kalau tidak puasa, kalian pasti akan berdosa. Iya Pak Fatoni. Nggih. Bagaimana kalau puasa sunnah Pak? Itu apakah masuk ibadah yang tercantum dalam Al-Quran atau bagaimana Pak? Puasa sunnah itu puasa yang dicontohkan oleh Nabi dan teladan yang baik. Kita mengerjakannya akan mendapat pahala, tapi tidak mengerjakannya kita tidak berdosa. Seperti puasa sunnah Senin atau Kamis, puasa hari putih tanggal 13, 14, 15 Komariah, atau puasa pada tanggal 9, 10 Zulhijjah. Itu sunnah sifatnya. Kita tidak mengerjakan, kita tidak berdosa, tetapi lebih baik kita mengerjakannya karena akan mendapatkan pahala dari Allah. Itu puasa sunnah. Ya, terima kasih Pak. Saya sambung lagi atau kita mulai dengan tanya jawab? Silakan disambung. Monggo, boleh tanya jawab. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan perihal puasa Ramadan. Tadi sudah baru 2 nggih, rukunnya nggih. Iya, Islam, balik, kenapa balik? Sehat akal. Sehat akal itu sampai waras. Nek sampean gak waras, gak apa-apa, gak poso. Apa gak waras iku? Gendeng. Dadi nek sampean kepengin gak poso, gak dosa, gendeng. Tapi nek pura-pura gendeng sampean gak poso, dosa. Nggih. Begitu nggih. Berikutnya adalah mampu. Mampu itu dia secara fisik mampu mengerjakannya. Kalau sakit, rusak, gak poso. Tapi dengan catatan boleh mengganti di hari yang lain. Atau sudah tua, wis gak mampu. Ada wis mangan lo lali. Aku wis mangan atur padahal cik tas mari piringnya kurang dikorai. Biasanya sapa niku? Mbah-mbah. Dia ndak wajib puasa. Wis pikun nggih. Kalau kalian mau gak puasa, pikuno. Wajib nem pikun. Gitu nggih? Itu tentang puasa Ramadan. Yang mau tanya silakan. Yuk, siapa? Silakan, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Fatoni. Nggih, monggo. Oh, nggih, siapa, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nama saya Nadila Agata dari kelas 11 IPS 3. Nggih. Saya mau bertanya Pak, ketika pada awal bulan Ramadan ada seorang yang mungkin lagi sakit. Terus ketika pertengahan bulan Ramadan atau menjelang hari raya, orang tersebut meninggal. Apakah puasanya wajib digantikan oleh keluarganya semisal untuk membayar fidyah atau yang lainnya? Fidyah, nggih. Ini langsung, nggih. Iya. Terima kasih Mbak Nadila nggih. Iya. Saya jawab nggih. Iya Pak. Ini ada seseorang nggih, entah laki-laki entah perempuan. Di awal bulan Ramadan, dia sempat puasa belum itu? Awal Ramadan, belum sama sekali, langsung sakit di hari pertama. Sakit. Oke, sakit ini Allah memang memberikan rukhsah bagi mereka yang mengalami sakit maridon au ala safarin. Marid itu sakit yang dia tidak mampu untuk mengerjakannya, ada kebolehan tidak puasa. Lupa ini sakit kok tiba-tiba belum sempat sembuh malah kedaulan ajal, mati. Bagaimana bagi orang ini, Pak? Apakah mengganti atau membayar fidyah? Oleh keluarganya, menurut jawaban saya, kalau sakit yang dirasa dia itu benar-benar tidak mampu oleh orang itu waktu sakit, maka keluarga boleh menggantikan. Misal nanti meninggalnya di pertengahan, selama tanggal 15 Ramadan meninggal,
15 hari itu keluarga, siapa yang terdekat, kalau anak ya anak, kalau suami istri ya, kalau itu istrinya ya suaminya, kalau yang sakit tadi suaminya, yang mengganti ya istrinya. Boleh mengganti dengan puasa atau dengan membayar fidyah. Bagaimana zakat fitrahnya? Zakatnya fitrahnya enggak, cukup puasanya. Begitu nggih? Itu pendapat yang Pak Watoni sampaikan. Begitu. Itu Baik. Mbak. Terima Nggih. kasih Pak. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menanyakan kepada Pak Fatoni. Oke, ayo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tufail Fahim dari kelas 10 MIPA 7. Nggih. Ingin bertanya, seperti yang diketahui bulan Ramadan itu bulan yang penuh rahmat. Jadi di mana ibadah itu pahalanya berlipat gandakan. Lipat gandakan, betul, pinter. Nah, kira-kira ibadahnya dalam bulan puasa Ramadan itu semacam apa saja ya Pak ya? Apa saja, nggih. Terima kasih. Mas, siapa tadi? Muhammad siapa? Fahim. Fahim, nggih. Ini ada pertanyaan yang menarik dari teman kalian, Muhammad Fahim kelas 10. Bertanya, karena bulan puasa Ramadan ini penuh rahmat dan semua pahala akan dilipat gandakan, apa saja sih Pak macam-macam ibadah yang baiknya dilakukan di bulan Ramadan gitu. Nggih. Ada banyak di kesempatan bulan yang penuh rahmat ini, yang penuh maghfirah ini, yang sebaiknya kita berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Selain tadi napa? Kesempatannya, pahalanya yang dilipat gandakan, ini waktunya juga terbatas cuma 29 sampai 30 hari. Apa saja? Selain yang wajib yang sudah dikerjakan yaitu puasa Ramadannya, ada ibadah lain yang patut kita perbanyak. Satu, membaca Al-Quran, tadarus. Bisa di waktu puasa gini kan, daripada nganggur-nganggur kamu ngaji boleh. Kadang kalau di pondok atau di masjid biasanya tadarus setelah sholat tarawih. Baca Quran sebanyak-banyaknya. Yang kedua, sholat tarawih boleh. Yang mengikuti sholat tarawih silakan. Yang terbiasa dengan sholat tahajud, sholat malam juga lebih ditekankan. Sholat hal-hal yang sunnah itu kalau bisa ditingkatkan di bulan Ramadan. Sholat tarawih atau sholat sunnah yang lain. Yang berikutnya, perbanyak zikir, memohon doa kepada Allah. Karena apa? Ini bulan yang baik. Berzikir, berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Karena ini termasuk bulan yang mustajab. Apapun yang kamu inginkan di kesempatan ini, pada saat bulan Ramadan ini, jangan eman-eman berdoa. Semakin Allah itu diminta, semakin banyak kalian minta, Allah semakin sayang pada kalian. Beda dengan manusia, nek dijaluk akeh tambah muring. Kemudian apa tadi? Kalau nanti menjelang di hari 10 hari terakhir, kita beriktikaf, tinggal di masjid. Aturan mainnya, iktikaf itu adalah di masjid besar yang dipakai untuk sholat Jumat. Mulai dengan saat kita berbuka, kalau mampu lanjutkan sampai berbuka lagi. Tetap jumeneng tinggal di masjid, hanya sholat, hanya ngaji. Gak boleh keluar arena masjid, kecuali ke toilet atau ke kepentingan kamar mandi. Melaku olahraga muter-muter Pak, di depan ada alun-alun, gak boleh. Nanti gugur itikafnya. Mampunya malam saja ya Pak, saya itu tengah malam sampai pagi. Boleh. Niatnya, ya niat itikaf gitu aja. Ada yang melafalkan niatnya, monggo. Itu termasuk membayar zakat, itu juga ibadah yang baik dikerjakan. Lalu zakat fitrah, kalau dia punya nyawa, yang masih di kandungan juga ada zakat fitrah untuk diberikan pada fakir miskin dalam bentuk makanan pokok. Atau orang-orang kaya yang membayar zakat mal, biasanya juga dilakukan pada bulan Ramadan. Banyak pilihan-pilihan ibadah yang sedemikian rupa dan pahalanya semuanya dilipat gandakan. Dan
gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Begitu? Cukup? Iya, Pak. Terima kasih Pak Fatoni. Apakah sudah dipahami? Ye. Baik. Terima kasih ya. Ye. Sebelum saya tutup acara pada hari ini, saya ingin mengulas sedikit dari Pak Fatoni, yaitu bahwa ibadah ada dua, ibadah maudhah dan ibadah wairu maudhah. Ibadah maudhah itu adalah ibadah yang terdapat di Al-Quran dan hadis, begitu ya Pak Fatoni. Betul. Dan juga ibadah wairu maudhah itu ibadah yang tidak ada di Al-Quran dan hadis, namun kita juga harus melaksanakannya. Baik, semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa menjadi ilmu yang barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin. Saya mewakili seluruh pihak yang terlibat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wallahil muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.